Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina syafi'ina wa maulana Muhammadin rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'd. Pemirsa dan jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita hidup di lingkungan masyarakat itu tentunya banyak hal yang kita dapatkan tentang berbagai macam masalah, baik masalah pribadi atau masalah secara umum. Dan tentunya masalah-masalah itu harus ditangani dengan cepat, maksimal, dan tidak ada yang dirugikan. Nah, kewajiban kita sekarang adalah bagaimana di lingkungan kita tersebut itu harus ada satu atau dua orang yang bijaksana dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan di lingkungannya. Karena kalau tidak, maka bencana yang akan timbul di lingkungan masyarakat. Makanya dalam surah Al-Asr disebutkan, wal 'asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Di sini saya sampaikan bahwa sebagai penasehat, jadi sebagai masyarakat kita harus banyak bersilaturahim, sering berdialog dengan sesamanya, perkenalkan Allah dengan sebaik-baiknya ke setiap harinya, setiap saat, setiap waktu, setiap kita berkumpul. Karena kalau tidak, maka hati kita akan beku, hati kita akan mati. Kita mati sebelum waktunya mati kalau hati sudah mati. Dan itu bisa terjadi kalau kita dalam keseharian kita tidak pernah menyebut nama Allah Subhanahu wa taala atau membicarakan tentang agama, tentang pendidikan, dan tentang kemaslahatan umat. Kalau kita diajak ngobrol suatu masalah, makanya ada tawassaw bil haqq. Jadi kita harus menyampaikan dengan yang sebenar-benarnya. Artinya kalau kita menyampaikan jalan keluarnya, yang disampaikan adalah memang benar-benar dari hati yang paling dalam, bukan sebuah polesan bibir saja. Karena itu tidak akan sampai dan itu tidak akan nyaman. Satu atau dua orang akan tersinggung apabila menggunakan bahasa-bahasa polesan. Karena apa? Karena hati itu akan sampai ke hati. Jadi ada resonansi namanya, ada getaran-getaran tersendiri yang diberikan oleh Allah kepada sesamanya. Jangankan sesama manusia dengan makhluk-makhluk yang lain, apa itu hewan, tapi memeliharanya dengan hati yang tulus, itu akan ada instruksi khusus. Apalagi sesama manusia. Jadi tawassaw bil haqq, saling menasihati dengan kebenaran itu perlu. Kalau kita sering menasihati tentang kebenaran, bahwa ya yang disampaikan adalah benar, pendapat ini benar, kemudian jalan keluarnya ini benar, maka memang benar-benar dari hati yang paling dalam. Jadi kalau kita ada satu atau dua orang yang bermasalah, kemudian kita diminta untuk menengah-nengahi, jangan sampai langsung ke sasaran menyalahkan satu atau ke yang lainnya, tapi kita harus memberi suatu gambaran, suatu kisah yang membuatnya berpikir
Jadi permasalahan selesai, mendapatkan ilmu. Tapi kalau kita tidak mempunyai keilmuan kemudian menyampaikan permasalahan, menyampaikan menangani masalah, yang ikut menyelesaikan masalah tersebut tapi tidak mempunyai ilmunya, bukan masalah yang selesai tapi malah bertambah parah, dan itu akan menyebabkan pertumbuhan darah atau masalah-masalah besar di lingkungannya. Kalau kita sering dinasihati sebuah kebenaran, kita harus menerima. Kadang-kadang berbicara yang benar itu pun ada wejangan-wejangan yang nggak benar, atau ungkapan-ungkapan yang tidak enak terhadap kita yang memang sudah mengupayakan yang benar. Apalagi kita hanya polesan-polesan bibir yang memang tidak sampai ke hati, dan itu tidak akan nyaman. Satu atau dua orang akan tersinggung, tapi kalau di hati itu satu atau dua orang, insya Allah ada getaran tersendiri. Dan itu kalau kita yang sudah memang mapan sebagai penasehat, sudah mapan keilmuannya, sudah matang keagamaannya, maka ungkapan-ungkapan miring, ungkapan-ungkapan negatif dari yang lain ketika kita memang benar, itu ya biasa-biasa saja, karena dianggapnya memang kemampuan orang itu adalah segitu. Dan caranya kita menyelesaikan yang seperti itu, kita harus silaturahim. Dengan banyak silaturahim, insya Allah selesai masalahnya. Bukan hanya silaturahim, tapi ada sesuatu yang dibawa yang disebut dengan buah tangan, yang disebut dengan sedekah. Kita menasihati orang cuma dengan ucapan saja itu tidak mudah diterima, tapi lakukan sesuatu dengan sedekah terlebih dahulu, baru kita memberikan suatu nasihat, insya Allah didengarkan. Nah itu, jadi harus paham. Dan yang seperti ini, yang punya ilmu. Kalau tidak punya ilmu tidak akan bisa. Kemudian tawasau bis-sabri, dan saling menasihati dengan sabaran. Jadi orang benar itu harus sabar. Jadi orang baik itu sabar. Hidup di dunia itu kalau tidak sabar, ya repot. Kemudian kalau kita sabar terus mau ngapa? Karena memang sudah waktunya sabar, ya sabar. Apapun itu harus sabar. Permasalahan yang kita terima padahal kita tidak salah, ya sabar, harus sabar, nikmati segala sesuatu yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, karena itu semua dari Allah. Yang baik ya dari Allah, yang jelek ya dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang baik itu adalah bonus untuk orang-orang baik. Tapi kalau itu adalah kita benar kemudian ada yang nyeletuk yang tidak bagus terhadap kita, itu namanya ujian, dan itu harus paham bahwa itu semuanya dari Allah Subhanahu wa taala untuk mengetes, untuk menguji kemampuan kesabaran orang tersebut. Jadi kalau punya ilmu itu harus paham itu. Jadi jangan punya ilmu tapi tidak paham, itu repot. Jadi makanya kalau kita ini tidak bisa kita mengandalkan keilmuan cuma belajar ke sana, belajar ke itu, tidak cukup. Harus senantiasa memohon pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kayak ilmu itu milik Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita belajar ke sana, belajar ke sini, yang jauh-jauh sudah dapatkan ilmu ini, ilmu itu, cuma cara penyampaiannya kadang-kadang kurang bagus, tidak sabar melihat sesuatu, itu kan karena tidak menerima dari bimbingan Allah, atau menyepelekan bimbingan Allah Subhanahu wa taala dengan keilmuan yang dibaca itu. Punya ilmu tapi tidak tanggap dengan bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia itu paham, punya ilmu, kemudian tahu bahwa itu bimbingan Allah, maka tidak akan terjerumus ke hal-hal yang negatif. Kalaupun itu terjadi, itu memang ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi intinya kalau jadi apa kita pendidik, apa seorang guru, apa seorang ustaz, apa seorang alim dan sebagainya, pengasuh pondok pesantren, mushola, masjid dan sebagainya, itu harus bijaksana. Jadi mencontoh Rasulullah SAW sebagai tauladan terbaik kita. Rasulullah itu merupakan tauladan terbaik kita, bijaksana beliau, sangat bijaksana. Apapun di permasalahan-permasalahan tidak ada yang selesai, pasti selesai semua. Tidak ada yang istilahnya bermasalah, semua selesai dengan tidak ada masalah berkelanjutan. Semuanya akan selesai, semuanya akan baik-baik saja. Kenapa? Karena beliau menangani dengan bijaksana dan dari hati yang paling dalam. Memang benar yang disampaikan, bukan cuma polesan-polesan bibir. Jadi harus paham. Jadi kalau kita ini tidak mencontoh Rasulullah yang bijaksana, terus mencontoh siapa? Padahal kita itu menuntut ilmu itu adalah ingin sekali
mengenal Allah, ingin sekali mengenal Rasulullah SAW. Setelah mendapatkan ilmu, kita tidak mengikuti ajaran Allah, tidak mengikuti ajaran Rasulullah SAW. Terus kemudian kita mengikuti siapa? Maka dari itu saudara-saudara kaum muslimin, mari kita bersama-sama, kalau kita menjadi tokoh di lingkungan kita masing-masing, maka kita harus senantiasa berpikir ke setiap harinya, berpikir untuk kemaslahatan. Dan kalau kita senantiasa berpikir, Allah akan menambahkan keilmuan kepada kita tanpa kita belajar. Kenapa? Dengan berpikir saja kita sudah secara otomatis belajar, maka Allah akan memberikan jalan keluarnya. Setelah kita dapat tentang kebenaran itu, diuji kebenaran itu, kemudian disampaikan kepada yang lain. Allah senantiasa memberikan kebenaran, keilmuan yang baik kepada kita. Jangan cuma kita sebagai santri, kalau sudah santri sebagai ustaz, sebagai tokoh agama, kemudian kita masih seperti anak-anak kecil, berdebat yang tidak karuan. Itu sudah, yang namanya berdebat tidak karuan itu kan anak-anak kecil, anak SD, TK, SMP dan sebagainya. Itu kan perilaku yang seperti itu untuk masih anak-anak. Tapi kalau sudah mempunyai titel ustadz dan sebagainya, kalau seperti itu kan berarti kembali ke TK, kembali ke SD, kembali ke SMP. Makanya yang namanya dewasa itu bukan cuma umur saja, tapi memang bijaksananya pada dalam hati kita ini bijak apa tidak, kemudian paham tidak dengan keadaan yang keadaan yang ada di sekitar kita, permasalahan yang ada di sekitar kita. Kalau kita tidak mampu menyurvei, tidak mampu memahami, itu sama halnya tidak dengan orang-orang yang lain yang tidak belajar. Makanya pahami dengan maksimal, izin dengan Allah Subhanahu wa taala keilmuan itu. Mohon barokah, mohon manfaat, mohon bimbingannya. Agar apa? Agar manfaat dan enak didengar. Kemudian memang itu siraman kolbu namanya. Jadi kalau orang yang datang itu, yang tadinya hatinya resah, begitu datang ke kita itu jadi dingin, jadi adem. Kenapa? Karena memang tempatnya orang berilmu seperti itu. Bukan sudah ada permasalahan di rumah sudah kisru, di masyarakat sudah kisru, begitu datang dengan kita tambah repot, tambah kisru dan sebagainya, malah dibakar-bakar. Itu kan nggak benar. Kalau kita sebagai tokoh masyarakat berilmu tinggi, sudah belajar ke sana kemari bertahun-tahun, nah manfaatkan seperti itu. Kita sebagai penyejuk, sebagai sumber air, sebagai tempat berteduh masyarakat awam yang tidak tahu keilmuan-keilmuan yang seperti kita pelajari. Untuk itu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir perlu sampaikan bahwa menjadi seorang tokoh ustadz itu berperilakulah yang baik, berperilakulah dengan akhlakul karimah. Kita mendidik itu dengan perilaku yang baik. Kita mendidik akhlak dengan akhlak yang baik. Kita tidak bisa mendidik akhlak orang, tapi kalau kita tidak mempunyai akhlak yang baik. Kalau kita ingin menyelesaikan masalah, kalau kita tidak tahu permasalahan caranya, maka bukan timbul selesai tapi menambah masalah. Kalau kita ingin merubah perilaku yang kurang baik, maka perilaku kita harus senantiasa baik, dan baik itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala dan hanya dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dapat saya sampaikan, mohon maaf atas segala kurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Nasrullah wa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.